Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh memasuki bulan Desember, yang berarti sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu, ada satu peristiwa yang perlu kita renungkan bersama. Dan terutama ada satu statement, pernyataan yang dikatakan oleh seorang wanita yang masih muda, wanita yang sederhana, wanita yang biasa, yaitu Maria. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pada saat itu Maria didatangin oleh malaikat Gabriel, dan malaikat Gabriel pun memberikan salam kepada dia, dan dikatakan oleh firman Tuhan, Maria terkejut mendengar salam itu, sehingga dia pun bertanya, apa arti salam itu? Lalu malaikat Gabriel pun memberitahukan kepada dia bahwa Tuhan berkenan kepada dia dan Tuhan mau memakai dia untuk melahirkan seorang anak. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bagi Maria ini adalah satu hal yang mustahil. Ini adalah satu hal yang sungguh-sungguh sangat menjadi pergumulan. Karena apa? Dia masih perawan. Bagaimana mungkin dia akan mempunyai seorang anak? Bapak Ibu, maka Datuk Maria pun mengatakan, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Karena aku belum bersuami. Tetapi malaikat Gabriel kembali mengatakan, engkau akan melahirkan dari Roh Kudus, dan anak yang kau lahirkan itu adalah disebut kudus, anak Allah. Oh Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pada saat Maria berhadapan dengan malaikat Gabriel yang menjadi utusan Allah, dia menyadari siapa dirinya, Bapak Ibu. Sehingga dia pun menyatakan satu pernyataan yang begitu agung, begitu indah, begitu mulia, yang patut kita renungkan pada Natal kali ini. Apa yang dikatakan oleh Maria itu tercatat di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38 yang mengatakan demikian. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pada saat Maria berhadapan dengan utusan daripada Allah yang juga menyatakan bahwa ini adalah Allah yang datang kepada dia, maka dia menyadari dirinya, siapa dirinya. Dia adalah hamba Tuhan. Dia adalah budak Tuhan, yang artinya dia milik Tuhan, itu yang pertama. Lalu bukan juga sebagai milik, dia pun harus melayani Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia pun harus mentaati dan melakukan apapun yang menjadi perintah daripada Tuhan. Dan juga Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, yang keempat, dia sebagai hamba Tuhan, sebagai budak Tuhan, dia pun harus melayani untuk menyenangkan Sang Tuhan, bukan untuk memuaskan diri sendiri, bukan untuk mencari kesenangan diri sendiri, tidak, tetapi untuk mencari kesenangan daripada Tuhan dia. Oh Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Inilah yang seharusnya menjadi milik yang harus ada pada diri kita. Kalau kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita, maka yang kita layani adalah Tuhan. Kita adalah milik daripada Tuhan Yesus. Kita harus melayani Tuhan Yesus. Kita harus mentaati apa yang Dia perintahkan. Dan kita melayani untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Bukan untuk menyenangkan orang lain. Bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Tetapi menyenangkan Tuhan Yesus yang kita layani. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Maria mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Oh Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dengan segala kerendahan hati dia mengatakan, aku ini adalah hamba Tuhan. Lalu yang kedua, dengan kerendahan hati dia pun mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak mengkomplain apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia mau dipakai Tuhan dengan konsekuensi, dengan akibat, dengan apapun yang permasalahan yang akan dia hadapi. Dia berserah sepenuhnya. Dia mau taat kepada Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, seringkali di dalam doa kita selalu doa, kita mengatakan, jadilah kehendakmu. Bapak Ibu, tetapi pada waktu kehendak Tuhan dinyatakan dan tidak sesuai dengan permintaan kita komplain. Kita tidak mau menerima itu. Bapak Ibu, Maria, dia tahu konsekuensi yang harus dihadapi. Dia perawan dan dia harus hamil.
dan melahirkan, itu adalah aib. Maka hukuman yang akan dihadapi adalah rajam sampai mati. Tetapi Maria dengan sungguh, dengan imannya, dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ini adalah satu tekad yang juga harus kita miliki pada Natal kali ini. Kita boleh mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, inilah hamba-Mu. Aku mau mentaati Engkau. Aku mau menyerahkan seluruh hidupku kepada Tuhan. Dan aku mau dipakai oleh Tuhan. Sesuka Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Natal adalah momen yang sangat-sangat indah. Momen yang sangat penting. Momen yang sangat-sangat kita harus gunakan dengan sebaiknya. Untuk apa? Untuk memberitakan tentang Yesus kepada banyak orang. Supaya mereka boleh datang kepada Tuhan. Mereka boleh menyembah Tuhan. Mereka boleh percaya kepada Tuhan. Dan mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.